ditandatangani orang pajak yang menyerahkan. Ini di sini kasus mengenai tadi yang 108 triliun. Nanti saya tinggal ini. Ini tidak bisa diserahkan dengan surat karena sangat sensitif. Oleh sebab itu diserahkan by hand. Bertanggal 13 November 2017. Ini yang nyerahkan. Ketuanya Pak Badarudin, Pak Diana Ediana, kemudian Heru Pambudi yang dari Bea Cukai, Dirjen Bea Cukai, lalu Sumiati Irjennya, kemudian Rahman Dirsa dari Itjen, Wigianto Bea Cukai. Ini ada tanda tangannya semua nih. Bahwa 2013 kasus ini masuk, tapi 2020, bentar Pak, 2020 belum selesai, kita kirim surat baru. Nah, ketika surat baru ditanya, kita ketemu sama Kementerian Keuangan, ini yang saya ralat sedikit, di situ bilang ada Bu Sri Mulyani, lalu Irjen bilang surat itu tidak ada. Bukan Sri Mulyani, yang wakil ini saya ralat. Waktu itu ada Wamenku, Irjen, dan ini itu bilang surat tidak ada. Lalu ditunjukkan, lah ini apa? Lah itulah yang dijelaskan oleh Bu Sri Mulyani. Itu yang dijelaskan. Yang sebenarnya Bea Cukai diambil satu pajaknya, yang lain dikeluarkan. Sama dengan pegawai Kementerian Keuangan, dia nulis 3,3, padahal kami nulisnya 3,5. Malin diambil, dipisah nih rangkaiannya. Oh, yang ini yang pegawai keuangan aja. Padahal ini satu rangkaian main pencucian uang nih. Satu rangkaian dipisah karena ini orang luar katanya. Pak Menko, tadi Pak Menko bilang surat itu boleh ditinggal ya? Boleh. Nah, nanti boleh kasih kami Pak? Boleh. Oke. Yang anu toh, penyerahan surat by hand, iya. Iya. Ini berita acara, bukan hanya surat, ditandatangani semua nih. Siap. Bahwa kasus penyelundupan emas itu, yang pelanggaran Bea Cukai itu, ini 2017 ditutup, sehingga kami kirim lagi surat itu. Lalu bilang tidak ada di depan Wakil Menteri. Loh, ini ada, baru dicari ketemu, itu yang dipakai dasar menjelaskan oleh Bu Sri Mulyani. Dan tidak ada follow up terhadap surat itu, Pak Mahfud. Sini tidak ada follow up dari surat itu. Surat yang ini? Tidak ada. Tidak ada follow up sama sekali. Tidak ada sejak tahun 2017, bahkan masih diterangkan Bu Sri Mulyani 2 hari lalu itu, dikatakan ini udah selesai. Lah kami cek ke sana, tidak ada tindakan terhadap Bea Cukainya. Hanya pajaknya, ini tindakan Bea Cukai begitu banyak, lalu kok hartamu banyak, pajakmu cuma sedikit, lalu dihitung pajaknya, suruh nambah pajak aja. Izin Pak Mahfud. Hah? Urusan pajaknya aja ini kejar dari laporan itu. Pajak kan pajak sedikit. Bukan indikasi TPPU-nya. Kenapa dilepas? Oh, oke. Izin Pak Mahfud. Izin Pak Ketua. Ya, itu 180 T itu tadi ya. 180. Berarti kan 180 T itu di luar 349. Di dalam. Kan kita nyebut 349. Lalu Bu Sri Mulyani ngambil contoh yang gede. Enggak, tadi udah. Jangan diputer-puter. Kan ada satu Pak Menko. Nah, teman-teman, saya ambil alih. Teman-teman, karena waktunya tinggal 5 menit. Kita sudah tahu nih, sudah paham ujung dari apa yang disampaikan Pak Menko. Berkenankah kita akhiri rapat ini? Nanti kita atur rapat dengan Bu Menteri Keuangan sekaligus Pak Menko dan PPATK. Setuju ya? Setuju. Pak Menko setuju ya? Setuju. Oke, kita akhiri rapat malam ini. Kalau setuju diketok itu. Ketok. Jadi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketok. Data transaksi gagal di Kementerian Keuangan periode 2009 sampai 2023 sebesar 3,49 triliun berbuntut panjang. Data itu merupakan laporan dari PPATK. Atas gaduh soal transaksi janggal itu, Komisi 3 DPR RI memanggil PPATK dalam rapat kerja yang digelar di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam rapat itu, anggota Komisi 3 DPR RI dari PDIP, Arteria Dahlan, memperingatkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait soal adanya ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun terhadap pelanggar pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Arteria menyebut siapapun yang membocorkan dokumen rahasia bisa diancam pidana. Rahasia dokumen itu adalah terkait data transaksi janggal 349 triliun. Setiap orang, termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, yang memperoleh dokumen dan keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang wajib merahasiakan dokumen dan keterangan tersebut. Sebagaimana diketahui, Mahfud sempat mengatakan ada temuan transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun di Kemenq selama periode 2009-2023. Dalam konferensi pers pada Jumat lalu, ia menyebut transaksi itu terindikasi ada dugaan TPPU atau pencucian uang. Itu clear. Saudara kalau tidak percaya undang saja Transparansi Indonesia. Gitu. Nah, itulah sebabnya saya tuh sejak itu lalu ini pajak dan bea cukai ini masalah. Sehingga kalau saya kok punya latar begitu ada kasus Alun, lalu tiba-tiba mula-mula ditetapkan apa nih? Pasal 351. Loh, kok pasal 351? Saya nengok anaknya. Mau pasal 51 itu kelalaian lah itu, bukan penganiayaan. Hukumannya ringan sekali. Lalu saya datang sini minimal 354, 355 gitu. Karena semua orang tahu menghajarnya luar biasa. Lalu muncul tentang kekayaan ini. Muncul tentang kekayaan 56. Oh kok kaya banget gitu. Besoknya ditemukan lagi 500. Lalu saya minta, coba saya minta, itu ada kasus enggak di PPATK kok orang kayak begitu? Gitu. Nah itulah yang terjadi saudara. Jadi kalau latar belakangnya kenapa Alun, lalu sesudah itu ditemukan lagi begitu banyak. Dari situ saya minta rekap. Jadi saya yang minta rekap ke itu. Nah inilah rekap yang saya sampaikan tadi. Ya saudara, data ini clear valid. Tinggal pertemukan saja dengan Bu Sri Mulyani. Tidak ada data yang beda. Cuma Bu Sri Mulyani itu menerangkannya begini. Kalau PPATK itu kan rombongan nih, misalnya Rafael, itu kan ada rombongannya. Nah ketika diperiksa oleh Bu Sri Mulyani, satu yang diambil, sama dengan ini tadi. Jadi ini rombongan, namanya pencucian uang. Kalau enggak banyak ya bukan pencucian uang namanya. Kalau satu geng begitu, kalau satu korupsi, tapi pencucian uang di belakangnya itu loh nama itu. Saudara buka nanti, mau pansus buka, ada nama-nama orang 491 orang, apa kasusnya? Itu kan ada LHA-nya, ada di situ. Maka bagi saya gampang kok masalah ini. Undang Bu Sri Mulyani, cocokkan. Ini datanya PPAK, hanya beda menafsirkan. Seperti yang kasus 189 itu kan 15 entitas bea cukai. Tapi pertama Bu Sri Mulyani tidak tahu. Bu Sri Mulyani tidak tahu. Buktinya apa? Tanggal 14 dia baru menjelaskan itu, ya. Nah, ini hasil analisis untuk satu nomor loh. Satu nomor tuh hasil analisisnya begini. Kalau sampai 300 nomor berapa mau dibawa ke sini semua? Tapi saya jamin Anda semua dapat nih uraian faktanya. Tadi sudah saya tayangkan di situ. Itu benar. Dijamin 100% benar. Nomor ada tanggalnya kok. Cuma kenapa? Yang saya katakan tadi, kalau kita semua di pengakuan pencucian uang, sampai kayak apel begitu, lalu diambil satu oleh Bu Sri Mulyani. Oh ini pajak. Lalu karena lo kok perusahaanmu banyak sekali, lalu pajaknya yang dihitung, bukan pencucian uangnya. Bukan pencucian uangnya. Kan gampang nih mempertemukan dengan Bu Sri Mulyani kayak gitu, gampang banget. Nggak ada data yang berbeda kok. Siapa datang? Kok datanya berbeda? Nggak ada yang berbeda. Menafsirkannya yang beda. Menafsirkannya yang beda. Nanti lihat aja di sana. Penafsiran pada satu rangkaian ini. Oleh sebab itu saya tadi lihat Pak Tobas di TV, itu betul, sudah clear bagi dia. Bukan laporan korupsi, tapi laporan tentang dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyangkut pergerakan transaksi mencurigakan. Saya waktu itu sebut 300T. Sesudah diteliti lagi transaksi mencurigakan itu
ya lebih dari itu 349 T, mencurigakan. Jadi jangan berasumsi bahwa wah Menteri Kementerian Keuangan korupsi 349 T. Enggak, ini transaksi mencurigakan dan itu banyak juga melibatkan dunia luar, orang yang punya sentuhan-sentuhan dengan mungkin orang Kementerian Keuangan. Tidak hanya Mahfud MD, Menteri Sri Mulyani bahkan mengungkapkan ada 300 surat dari PPATK terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun yang dikirim pada 13 Maret 2023. Dari perusahaan atau badan atau perseorangan yang tidak ada di dalamnya orang Kementerian Keuangan. Jadi ini transaksi ekonomi. Artinya PPATK menengarai adanya transaksi di dalam perekonomian, entah itu perdagangan, entah itu pergantian properti, ditengarai ada mencurigakan dan itu kemudian dikirim ke Kemenku supaya Kemenku bisa memfollow up, menindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi kita. Atas keterangan Mahfud dan Sri Mulyani itu, Arteria Dahlan mengatakan bahwa ada sanksi bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Di sisi lain, Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia berencana melaporkan pimpinan PPATK ke Badan Reserse Kriminal Polri. Pelaporan itu bakal dilayangkan oleh Maki menindaklanjuti pernyataan Arteria Dahlan terkait potensi pidana PPATK yang telah membocorkan dokumen TPPU yang bikin kembar publik. Inilah rekap yang saya sampaikan tadi. Ya, saudara, data ini clear valid. Tinggal pertemukan saja dengan Bu Sri Mulyani. Nggak ada data yang beda. Cuma Bu Sri Mulyani itu menerangkannya begini. Kalau PPATK itu kan rombongan nih, misalnya Rafael, itu kan ada rombongannya. Nah, ketika diperiksa oleh Bu Sri Mulyani, satu yang diambil. Sama dengan ini tadi. Jadi ini rombongan, namanya pencucian uang. Kalau enggak banyak ya bukan pencucian uang namanya. Kalau satu geng begitu. Kalau satu korupsi, tapi pencucian uang di belakangnya itu loh nama itu. Saudara buka nanti, mau pansus buka, ada nama-nama orang 491 orang. Apa kasusnya? Itu kan ada LHA-nya. Ada di situ. Maka bagi saya gampang kok masalah ini. Undang Bu Sri Mulyani, cocokkan. Ini datanya PPATK, hanya beda menafsirkan. Seperti yang kasus 189 itu. Itu kan 15 entitas. Bea cukai. Tapi pertama Bu Sri Mulyani tidak tahu. Bu Sri Mulyani tidak tahu. Buktinya apa? Tanggal 14 dia baru menjelaskan itu. Ya. Nah, ini hasil analisis untuk satu nomor loh. Satu nomor tuh hasil analisisnya begini. Kalau sampai 300 nomor berapa mau dibawa ke sini semua? Tapi saya jamin Anda semua dapat nih uraian faktanya. Tadi sudah saya tayangkan di situ. Itu benar. Dijamin 100% benar. Nomor ada tanggalnya kok. Cuma kenapa? Yang saya katakan tadi, kalau kita semua dinengakuan pencucian uang, sampai kayak apel begitu, lalu diambil satu oleh Bu Sri Mulyani. Oh ini pajak. Lalu karena lo kok perusahaanmu banyak sekali, lalu pajaknya yang dihitung, bukan pencucian uangnya. Bukan pencucian uangnya. Kan gampang nih mempertemukan dengan Bu Sri Mulyani kayak gitu, gampang banget. Nggak ada data yang berbeda kok. Siapa datang? Kok datanya berbeda? Udah ada yang berbeda. Menafsirkannya yang beda. Menafsirkannya yang beda. Nanti lihat aja di sana. Penafsiran pada satu rangkaian ini. Oleh sebab itu saya tadi lihat Pak Tobas di TV, itu betul sudah clear bagi dia. Ini kan sudah ada 3 kelompok dan setiap kelompok itu ada ininya. Nggak ada yang beda. Kenapa kok seperti serem sekali terjadi permusuhan? Nggak ada permusuhan antara Menko Polhukam dengan itu. Nggak. Saya bantu Bu Sri Mulyani. Ya, saudara tinggal aja. Saudara tinggal cari aja. Jadi di data yang saya sampaikan nih. Ini ada semua kok ini nih. Saya kasih nanti. Ini adalah sebagai bentuk ikhtiar Maki dalam membela PPATK bahwa apa yang dilakukan benar, dan kalau ini dikatakan tidak benar oleh DPR, maka dirinya akan mencoba dengan logika terbalik mengikuti arusnya DPR dengan melaporkan PPATK kepada kepolisian.
Bunyamin menyebut langkah hukum ini dilakukan sebagai respon atas pernyataan Komisi 3 DPR RI yang mengatakan ada pidana dari proses yang disampaikan oleh PPATK di rapat Komisi 3 DPR RI. Menurutnya, aduan atau laporan polisi tersebut berkaitan dengan apa yang dikatakan anggota Komisi 3 bahwa apa yang dilakukan PPATK mengandung unsur pidana. Nanti dirinya akan meminta kepolisian memanggil teman-teman di DPR yang mengatakan pidana dan ini disertai dengan argumen yang DPR sampaikan kepada kepolisian. Bunyamin menilai pernyataan DPR tersebut terkesan menyalahkan PPATK yang telah mengikuti arus di masyarakat dari proses yang telah terjadi terkait Rafael Alun yang memiliki kekayaan berlebihan dari pejabat di negara ini. Dari kejadian itu, kemudian masyarakat menagih kinerja PPATK yang ternyata telah melakukan penyelidikan transaksi keuangan sejak tahun 2012 dan bahkan telah melakukan perhitungan sejak tahun 2009 di mana ditemukan nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023. Bapak jangan bilang kita tidak ada kerjaan nih. Kami selama saya di situ berhasil mengumpulkan uang menyelamatkan daftar rekapitulasi sukses story penanganan kasus 1.492 triliun. Ada daftarnya nih, mulai dari ACT, Asabri, BEC, Indosurya, Jiwasraya, judi online, Lukas NB, LH dan seterusnya. Jangan dibilang tidak ada hasilnya. 1.490 sampai 1.500 triliun. Itu untuk semua kasus TPPU. Kenapa? Untuk semua kasus TPPU atau khusus TPPU. khusus di Menkeu? Iya. Khusus di Kemenkeu. TPPU. Mesti kalau PPATK yang ngomong tidak bukan lain pasti TPPU. Bukan PPATK pertanyaan itu saya. kalau mengeluarkan surat kalau bukan TPPU itu tidak ada kerjaan namanya. Itu maksudnya Pak Mahfud, itu Boyamin meyakini apa yang dilakukan oleh PPATK tidak termasuk pelanggaran hukum pidana karena apa yang disampaikan adalah secara global, tidak orang perorangan yang berdampak merugikan satu orang karena rahasianya dibuka. Mestinya apa yang telah diungkapkan oleh PPATK ini DPR menyambutnya dengan gegap gempita dan menindaklanjuti oleh panitia khusus untuk memberikan pengarahan kepada penegak hukum, menindaklanjuti bukan malah sebaliknya. Sementara itu, Komisi 3 DPR RI berencana membentuk panitia khusus buntut heboh isu adanya transaksi mencurigakan sekitar 300 triliun di Kementerian Keuangan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Desmond Mahesa mengatakan, pansus ini bertujuan menelusuri sumber pidana asal dugaan pencucian uang itu. Sumber pendapatan negara, pajak dan bea cukai dan macam-macam di Kementerian Keuangan. Kalau di sananya saja tidak beres, berarti APBN semua di pemerintah tidak tercapai. Maka persoalan ini harus dipansuskan agar pertanggungjawabannya tidak menguap seperti sekarang. Desmond mengatakan, sejumlah persoalan sebelumnya menguap begitu saja. Ia berharap Presiden Jokowi dapat mengambil langkah terkait dugaan pencucian uang ini usai terbentuknya pansus. Bertanggal 13 November 2017. Ini yang nyerahkan ketuanya Pak Badarudin, Pak Dian Ediana, kemudian Heru Pambudi yang dari Bea Cukai, Dirjen Bea Cukai, lalu Sumiati Irjennya, kemudian Rahman Dirsa dari Irjen, Wigianto Bea Cukai. Ini tanda tangannya semua nih. Bahwa 2013 kasus ini masuk, tapi 2020, entar Pak, 2020 belum selesai, kita kirim surat baru. Nah, ketika surat baru ditanya, kita ketemu sama Kementerian Keuangan, ini yang saya ralat sedikit, di situ bilang ada Bu Sri Mulyani, lalu Irjen bilang surat itu tidak ada, bukan Sri Mulyani, yang wakil ini saya ralat. Waktu itu ada Wamenku, Irjen, dan ini itu bilang surat tidak ada. Lalu ditunjukkan, lah ini apa? Lah itulah yang dijelaskan oleh Bu Sri Mulyani. Itu yang dijelaskan. Yang sebenarnya Bea Cukai diambil satu pajaknya, yang lain dikeluarkan. Sama dengan pegawai Kementerian Keuangan, dia nulis 33,3, padahal kami nulisnya 3,5. Lain diambil, dipisah nih rangkaiannya. Oh, yang ini yang pegawai keuangan aja. Padahal ini satu rangkaian main pencucian uang nih, satu rangkaian dipisah karena ini orang luar katanya. Pak Menko, tadi Pak Menko bilang surat itu boleh ditinggal ya? Boleh? Nah, nanti boleh kasih kami Pak ya? Boleh. Oke. Jangan toh penyerahan Surat by hand, iya. Iya. Ini berita acara bukan hanya surat, ditandatangani semua nih. Siap.
bahwa kasus penyelundupan emas itu yang pelanggaran bea cukai itu ini 2017 ditutup, sehingga kami kirim lagi surat itu, lalu bilang tidak ada di depan wakil menteri. Loh, ini ada, baru dicari ketemu, itu yang dipakai dasar menjelaskan oleh Bu Sri Mulyani. Dan tidak ada follow up terhadap surat itu, Pak Mahfud. Apa? Sini tidak ada follow up dari surat itu. Surat yang ini? Tidak ada. Tidak ada follow up sama sekali. Tidak dari ada Kementerian sejak Keuangan. tahun 2017, bahkan masih diterangkan Bu Sri Mulyani 2 hari lalu itu dikatakan sudah selesai. Lah kami cek ke sana, tidak ada tindakan terhadap bea cukainya.